kewirausahaan sosial merupakan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan tidak hanya untuk mencari profit saja. Namun, dengan kewirausahaan sosial, kita akan melakukan pemberdayaan atas permasalahan sosial dan atau lingkungan di masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kewirausahaan sosial, kita tidak membutuhkan modal yang besar seperti meminjam uang di bank, menyewa kios sebagai modal awal. Dengan kewirausahaan sosial, kita akan memanfaatkan potensi diri di masyarakat dan sumber daya yang ada di masyarakat sebagai modal awal. Dengan kewirausahaan sosial, kita harus menerapkan mindset kewirausahaan sosial dan kesalahan sosial untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Secara geografis, RT 14 Banyu-Urip berada di Padukuhan Jambusari, Kelurahan Wonokerto, Turi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak dari pusat kota Yogyakarta yaitu 20 km dengan estimasi waktu tempuh yaitu 40 menit. Sedangkan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki jarak 24 km dengan estimasi waktu tempuh yaitu 47 hingga 50 menit. Jumlah penduduk di Banyu-Urip yaitu 41 kakak dengan mata pencarian utama kepala keluarga sebagai petani salak. Hal ini disebabkan karena di daerah Banyu-Urip memiliki wilayah yang subur karena berada di lereng Gunung Merapi. Pendapatan anggota keluarga sebesar 500 hingga 1 juta rupiah. 75% penduduk di Banyu-Urip tergolong sebagai masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan sebagai penerima PKH, KIP, BLT, BPNT, dan bantuan lainnya. Komunitas sasaran kelompok kami merupakan para ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di garis rentan miskin. Kami mendapatkan 6 orang anggota komunitas sasaran yaitu Ibu Yusmatun, Ibu Sumargiati, Ibu Sumartini, Ibu Heni, Ibu Sugiyarti, dan Ibu Aprilia Putri. Ibu Kuswatun merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 43 tahun. Ibu Sumargiati merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 51 tahun. Ibu Sumartini merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 39 tahun. Ibu Heni merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 44 tahun. Ibu Sugiyarti merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 30 tahun. Dan yang terakhir, Ibu Aprilia Putri merupakan seorang karyawan swasta yang berusia 23 tahun. Diagram Pareto merupakan grafik batang yang digunakan untuk mencari penyebab masalah utama bagi komunitas sasaran dengan menggunakan konsep 20/80%, yaitu 2 permasalahan utama yang dirasakan oleh 80% komunitas sasaran. Berdasarkan hasil asesmen yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa 2 penyebab masalah utama yang dirasakan oleh komunitas sasaran kami adalah harga salak yang murah dan persentase sebesar 50%, dan adanya kurangnya pemahaman terkait pemasaran serta inovasi pembuatan produk olahan buah salak dengan persentase sebesar 33,3%. Nah, jika dijumlahkan maka menjadi 83,3%, dan hal tersebut sesuai dengan konsep diagram Pareto sehingga dapat dijadikan sebagai titik awal keberangkatan untuk memetakan pohon masalah dan juga pohon tujuan. Selanjutnya adalah pohon masalah. Pohon masalah menjelaskan rincian dari permasalahan, mana pohon masalah berangkat dari diagram Pareto yang disebutkan bahwa harga salak murah 50% dan tidak ada inovasi 30%. Maka dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masalah utama yang dialami adalah harga salak murah. Harga salak murah ini diakibatkan dari permintaan pasar yang menurun. Nah, permintaan pasar yang menurun itu diakibatkan dari peminat dari salak sendiri itu sedikit. Selanjutnya tidak ada inovasi. Nah, tidak ada inovasi ini adalah kurangnya pengetahuan. Maka harga salak yang murah ini akan mengakibatkan pendapatan turun. Pendapatan turun akan mengakibatkan bahwa ekonomi petani salak terganggu. Melalui pohon masalah yang telah dijelaskan, pada pohon tujuan ini kami memiliki goals, yaitu pendapatan dari komunitas sasaran meningkat. Kita memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada tahap penyadaran, di mana kami melakukan sosialisasi kepada komunitas sasaran bahwa salak tidak hanya dapat dijual sebagai buah, namun juga dapat diinovasikan. Kemudian tahap yang kedua ada tahap pengkapasitasan, di mana kami melakukan pelatihan kepada komunitas sasaran terkait cara pembuatan produk teh kulit salak dan strategi pemasaran. Tahap yang ketiga adalah tahap pemberdayaan, di mana kami memberikan modal dan menjadikan komunitas sasaran sebagai supplier, dan harapannya dapat menghasilkan output yaitu permintaan pasar naik serta memunculkan inovasi. Dari output tersebut diharapkan dapat menjadi purpose dari meningkati harga jual salak sehingga pendapatan dari komunitas sasaran meningkat dan berdampak pada ekonomi serta kesejahteraan mereka.
Dalam pohon tujuan ini, kami memiliki 3 asumsi penting. Yang pertama adalah komunitas sasaran bersedia untuk dilatih. Yang kedua, produk teh kulit salak laku di pasaran. Yang ketiga, komunitas sasaran memiliki akses untuk memasarkan produknya. Analisis sosial terdapat 6 modal. Yang pertama, ada modal manusia. Komunitas sasaran kami merupakan ibu rumah tangga yang sudah terbiasa dalam mengolah makanan. Mereka juga merupakan petani salak yang tahu bagaimana cara mengolah salak dengan baik dan benar. Yang kedua, ada modal fisik. Ibu dukung meminjamkan rumahnya sebagai tempat pemberdayaan serta pelatihan proses pengolahan teh kulit salak. Yang ketiga, ada modal lingkungan. Daerah Banyu Urip terletak di dekat lereng Gunung Merapi yang membuat tanah itu menjadi lebih subur. Desa Banyu Urip sendiri juga terletak dekat dengan pariwisata lokal sehingga memudahkan dalam proses pemasaran. Yang keempat, ada modal teknologi, yaitu handphone dan juga internet. Yang kelima, ada modal sosial. Jarak rumah keluarga dari satu dengan yang lainnya saling berdekatan, sehingga menciptakan hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu di Desa Banyu Urip juga terlibat dalam arisan, sehingga mereka semangat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pemberdayaan. Yang keenam, ada tuntutan pasar. Rendahnya peminat salak di pasaran menyebabkan harganya menjadi turun. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi baru dengan mengolah kulit salak menjadi olahan, yaitu teh kulit salak. Harapannya dengan inovasi kami, salak tidak hanya dijual begitu saja, melainkan sudah dalam bentuk olahan. Cara pembuatan teh kulit salak. Pertama-tama, cuci dan sikat hingga bersih kulit salak, lalu jemur kulit salak hingga kering selama 1-2 hari. Sangrai kulit salak selama 3-5 menit, diamkan hingga dingin kulit salak, lalu siapkan kayu manis, kemudian haluskan kayu manis bersama kulit salak hingga bertekstur halus menggunakan blender atau chopper. Sangrai kulit salak dan kayu manis yang sudah dihaluskan hingga mengeluarkan bau yang wangi. Diamkan campuran kulit salak dan kayu manis hingga dingin, lalu masukkan campuran kulit salak dan kayu manis ke dalam kantong teh dengan berat 4 gram dengan perbandingan 2:2 antara kulit salak dengan kayu manis. Di dalam perencanaan bisnis sosial ini, kami menggunakan model bisnis bersinggungan. Model bisnis bersinggungan merupakan kegiatan ekonomi wirausaha sosial dan kegiatan ekonomi komunitas sasaran yang memiliki hubungan. Komunitas sasaran akan diberikan penyadaran, pelatihan, dan dijadikan sebagai supplier. Setelah komunitas sasaran diberdayakan, maka hubungan yang terjadi antara komunitas sasaran dengan perusahaan sosial adalah hubungan bisnis. Di dalam model ini, komunitas sasaran juga akan diberikan modal awal oleh perusahaan sosial. Kami memberikan modal awal berupa uang dan juga memberikan pengetahuan terkait keterampilan pembuatan produk inovasi dari buah salak, yaitu berupa teh kulit salak. Nah, tujuan kami memilih model ini karena kami menjadikan komunitas sasaran sebagai supplier. Struktur organisasi komunitas sasaran. Struktur organisasi Sinar Mentari Group. Baik, ini adalah modal usaha kami. Di sini ada tabel mengenai rincian biaya produksi dari satu kali produksi teh kulit salak. Didapatkan 292.000, yaitu modal usaha dari perusahaan kami dalam memproduksi teh kulit salak dalam satu kali produksi. Baik, selanjutnya kita akan menghitung HPP untuk menentukan harga jual produksi kami. HPP diperoleh dari total produksi dibagi jumlah total barang yang kami produksi dalam satu kali produksi. Ini adalah angka tentang HPP, di mana 292.000 adalah total produksi kami dan 30 adalah total barang yang kami produksi. Maka HPP-nya adalah 292.000 dibagi 30, mendapatkan angka 9.700. Ini adalah harga jual kotor. Kemudian kita akan menghitung keuntungan, di mana kami akan mengambil 50% profit margin keuntungan kita. Maka cara menghitungnya adalah harga
kotor dikali 50%, maka akan mendapatkan angka 4.850. Selanjutnya untuk menentukan harga jual akan ditambahkan harga jual kotor ditambah keuntungan, di mana 9.700 ditambah 4.850 dengan angka 15.000. Nah, di sini kami akan menjual teh kulit salak dengan harga Rp15.000. Perkiraan pendapatan produksi pertama teh kulit salak. Jumlah produk satu kali produksi yaitu 30 box dengan harga kotor sebesar Rp9.733. Kemudian dijual dengan harga bersih sebesar Rp15.000 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.267 per boxnya. Jadi total profit satu kali produksi yaitu Rp158.10. Pendapatan kotor teh kulit salak sekali produksi sebesar Rp291.990, sedangkan pendapatan bersih yang diperoleh yaitu sebesar Rp450.000. Etika bisnis sosial mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah peduli lingkungan dengan tujuan untuk memberi perubahan sosial. Yang kedua ada profesionalitas, yaitu untuk menjaga nama baik perusahaan. Yang ketiga ada integritas, yaitu untuk menjaga reputasi perusahaan. Yang ketiga ada percaya dan keyakinan, yaitu untuk menjaga kepercayaan pada konsumen terhadap perusahaan sosial. Yang terakhir ada refreshing, yaitu memotivasi anggota perusahaan sosial untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Timeline kegiatan pemberdayaan. Yang pertama yaitu eksperimen. Eksperimen dilaksanakan tanggal 3 Mei 2024 di Rumahan. Eksperimen ini berupa pembuatan teh kulit salak yang dilakukan oleh kelompok kami sebelum melakukan sosialisasi terhadap komunitas sasaran. Yang kedua yaitu penyadaran. Penyadaran dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024 di kediaman Ibu Duku. Penyadaran ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terhadap komunitas sasaran bahwa mereka memiliki potensi sumber daya alam yaitu salak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Yang ketiga yaitu pengkapasitasan. Pengkapasitasan dilaksanakan tanggal 9 Mei dan 18 Mei 2024. Pada tahap ini, komunitas sasaran diberikan pelatihan mengenai cara pembuatan teh kulit salak, dan pelatihan mengenai packaging maupun strategi pemasaran. Yang keempat yaitu pendayaan. Pendayaan dilaksanakan tanggal 23 Mei 2024 di kediaman Ibu Duku. Pada tahap ini, komunitas sasaran mulai memproduksi teh kulit salak dengan memanfaatkan pengetahuan yang diberikan oleh perusahaan sosial. Perusahaan sosial juga memberikan modal awal sebesar Rp300.000 kepada komunitas sasaran untuk memproduksi teh kulit salak.
Hayat kemana mbak? Ayo kasih. Orang maju yang sulit juga. Ini ngapain?